Ini gue beneran batuk nih. Ini nggak ngada-ngada. Ya nggak bisa disalahin sih. Mungkin gue rasa ada banyak dari kita yang belakangan ini batuk-batuk, nggak enak, rada sesak napas. Karena belakangan ini memang kualitas udara jadi sesuatu yang sangat krusial di tengah masyarakat Jakarta. Kayaknya masyarakat yang tinggal di Jakarta beberapa hari terakhir ini harus mulai pakai masker. Dan penggunaan masker ini bukan terkait masalah COVID-19, bukan. Atau virus-virus lain yang beredar di luar sana. Tapi terkait masalah kualitas udara di Jakarta yang konsisten dari waktu ke waktu buruk banget. Emangnya sebenarnya ada masalah apa sih yang membuat kualitas udara di Jakarta ini kok terus-terusan buruk gitu? Kok kualitas udaranya jelek gitu kalau misalnya kita lihat dari atas gitu ya. Kalau misalnya lo ngantor di daerah Sudirman, Tamrin, terus lo naik ke lantai yang paling atas, lo lihat betapa foggy-nya, betapa berkabutnya Jakarta hari ini gitu kan. Dan apa yang bisa kita lakuin gitu? Buat ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita bahas di paradigma kali ini, kualitas udara Jakarta dan apa yang bisa kita lakuin. Jadi kayak yang tadi gue mention ya, gue rasa masyarakat Jakarta tuh emang yang sekarang beraktivitas hari-hari, apalagi terutama yang bahkan naik transportasi publik, udah harus pakai masker. Karena gue tahu kan orang-orang yang kerja di Jakarta juga banyak yang naik ojek dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini perlu pakai masker karena ternyata udara yang kita hirup itu udah nggak lagi sehat gitu. Kita lihat dari berbagai macam data gitu ya, betapa buruknya kualitas udara kita udah masuknya tuh udah level tidak sehat gitu. Kalau misalnya kita buka keterangan gitu, buka si IQR gitu ya kan, IQR.com gitu, gue juga suka buka tiap hari, pengen lihat berapa nih kualitas udara di Jakarta hari ini gitu kan. Itu tuh udah sampai di angka 165 yang artinya tidak sehat. Gue ngerti mungkin lo punya pertanyaannya si IQR ini apa gitu kan. Dan sebelum lo pada skeptis dan banyak bertanya tentang apa si IQR ini, mungkin gue jelasin aja. Jadi IQR ini pada dasarnya adalah perusahaan teknologi asal Swiss yang bergerak pada permasalahan kualitas udara. Tapi bukan sebatas perusahaan aja gitu. Mereka juga menyediakan data-data terkait kualitas udara di seluruh dunia. Jadi lo bisa membandingkan nih tentang udara di Jakarta dan udara di negara-negara lain juga seperti apa. Biar kita bisa dapat semacam apa ya, perspektif atau pandangan gitu. Apa sih, kenapa kok Indonesia bisa 165 di beberapa negara lain kayak di Jerman dan lain-lain kok bisa sampai 50 ya, 60 ya, kok sehat banget gitu. Dan mereka juga bekerja sama dengan berbagai lembaga gitu kan terkait kualitas udara ini gitu. Salah satunya Indonesia. Jadi mereka bisa tahu kualitas udara kita itu seperti apa. Nah kalau dari website IQR sendiri gitu di Indonesia itu kan kerjasama sama BMKG. Nah BMKG kan juga mengumpulkan data terkait kualitas udara sehingga data-data yang masuk ke mereka juga berdasarkan data-data BMKG. Jadi gue bisa bilang ketika gue mengutip IQR ini ya cukup kredibel dan valid lah. Nah balik lagi ke persoalan terkait kualitas udara di Jakarta. Kondisinya itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Mungkin sebelum nonton video ini beberapa dari kalian yang nonton ada yang udah baca atau dengar tentang ya betapa buruknya nih kualitas udara di Jakarta gitu. Dan belakangan ini kan emang jadi percakapan banget gitu. Hampir semua media, mainstream, tokoh-tokoh politik, influencer dan lain sebagainya itu bicara terkait masalah polusi udara, kualitas udara. Dan ya datanya memang menunjukkan kalau dalam beberapa waktu ke belakang emang kualitas udara di Jakarta ini menunjukkan kualitas yang sangat-sangat buruk, tidak sehat gitu. Kalau dalam bahasa IQR tuh kalau misalnya lo buka websitenya itu warnanya tuh merah gitu. Nah buat penentuan sehat atau enggaknya itu tuh didasarkan pada angka yang disebut dengan Air Quality Index atau AQI. Nah nilai AQI ini digolongkan ke dalam beberapa kategori. Jadi kalau 0 sampai 50 kategorinya baik. Kalau 51 sampai 100 sedang. 101 sampai 150 tergolong tidak sehat bagi kelompok yang sensitif. 151 sampai 200 tidak sehat. 201 sampai 300 sangat tidak sehat. 300 plus bahaya. Kualitas udara di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta, dalam beberapa waktu terakhir konsisten berada pada range 120 sampai 170-an. Ini data sebulan terakhir lah ya, kalau nggak salah bulan Juli sampai bulan Agustus. Nah kebayangkan seberapa sehatnya udara yang dihirup oleh warga Jakarta setiap harinya. Gitu. Jadi
Em, ya gue sih personally khawatir banget gitu. Nah, polutan utamanya tentunya di Jakarta ini kita mesti cek kan. Apa sih yang jadi polutan utama gitu? Apa penyebab Jakarta itu mengalami polusi udara sampai segini parahnya? Apa yang membuat polusi udara dan kualitas udara kita sih sejelek ini gitu? Kan tadi kita udah bahas nih kondisinya. Kita udah memahami bahwa ya jelek. Kita menghirup udara yang gak sehat setiap harinya saat ini gitu. Nah sekarang kita harus bahas sumber polusinya apa nih? Dari mana aja nih sumber-sumber polusi yang mencemari udara Jakarta sampai segitunya? Jawabannya banyak sumber. Tapi sebelum masuk ke sumber-sumbernya, gue mau bahas soal polutan utamanya dulu. Jadi polutan utama atau zat yang menjadi polusi utama di Jakarta tuh adalah polutan PM2,5, 2,5 gitu. PM2,5 sendiri merupakan sebuah partikel udara yang dengan berbagai macam ukuran diameter 2,5 mikron atau kurang. Ini bahasanya ini banget lah, scientific banget gitu. Gampang ini kalau misalnya mau kita rangkum gitu, PM2,5 ini adalah partikel debu atau asap yang ukurannya 2,5 mikron atau kurang. Nah yang membuat partikel PM2,5 ini berbahaya adalah karena ukuran partikel ini sangat kecil, makanya partikel ini dapat tetap melayang di udara dalam waktu yang lama dan dapat masuk dan diserap dengan mudah ke dalam tubuh saat dihirup. Sebenarnya keberadaan partikel PM2,5 ini pada udara merupakan kondisi yang wajar. Asalkan tidak melebihi batas yang telah ditentukan atau dinilai berbahaya. Jadi kalau misalnya kita bahas lagi soal sumber polusinya, kita kembali lagi gitu kan. Ya kita fokus aja nih, melihat apa sih yang menjadi penyebab kok udara di Jakarta segitunya gitu. Sumber polusinya apa? Kalau kita masuk ke sumber polusinya, sebenarnya kita sama-sama tahu lah ya. Tapi yang jadi sumber utama penyumbang terbesar polusi udara Jakarta itu ya gue gak bisa bilang ini satu-satunya faktor atau hanya ini aja gitu ya kan. Tetapi ada dua faktor gitu ya yang sangat berkontribusi, yaitu sektor transportasi, yang kedua adalah sektor industri. Kalau kita mengacu pada KLHK, sektor transportasi ini menyumbang 44% dari total polusi yang ada di Jakarta. Dan sektor industri menyumbang 31% dari total polusi. Sisanya sih berasal dari beberapa sektor lain, manufaktur, perumahan, dan komersil. Tentunya jelas ya kalau kita mau lihat polusi udara yang diakibatkan oleh sektor transportasi berasal dari kendaraan bermotor yang memang lalu lalang setiap hari di Jakarta karena mobilitas orang Jakarta kan tinggi banget. Sedangkan kalau di sektor industri ya ada PLTU gitu kan, pembangkit listrik tenaga uap dan pabrik-pabrik yang berada di sekitaran Jakarta. Faktanya kalau misalnya kita lihat dari datanya Korlantas Polri pada tahun 2023 gitu ya, terdapat 22,7 juta kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan rincian sebanyak 18 juta sepeda motor, 3,7 juta mobil, dan 1 juta kendaraan lainnya seperti bus dan truk. Kebayang gak sih sebanyak apa polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor sebanyak itu? Gue ngebayangin aja udah mau batuk-batuk lagi nih, udah sesak napas gitu. Terus kalau dari sektor industri sendiri, menurut Greenpeace Indonesia, kenapa sektor industri jadi salah satu penyumbang terbesar, salah satu kontributor lah ya terkait polusi udara di Jakarta? Karena memang seenggaknya ada 13 PLTU yang berjarak 100 km dari Jakarta. Belum lagi ditambah sama asap dari produksi pabrik atau industri-industri lainnya yang ada di sekitar Jakarta. Gue kalau misalnya ngebacain angka-angka ini, gue ngeliat data-data ini semua, jujur gue stres. Ini tuh bener-bener stressful situation dan gue tahu menyelesaikan ini juga nggak mudah gitu. Tapi apa sih yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat? Kondisinya udah gue jelasin, ya sebabnya udah gue jelasin. Terus yang jadi pertanyaan kan sebenarnya again kan, orang selalu kalau kita udah jelasin masalah kondisi bla 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 bla, solusinya terus apa? Terus kita apa yang bisa kita lakuin gitu kan sebagai masyarakat? Pertama, buat masalah polusi yang berasal dari sektor industri, mungkin gak banyak yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat biasa. Itu karena kan ya lo gak bisa ngontrol apa yang dilakukan oleh industri gitu. Tapi menurut gue, pemerintah ya tentu harus turun tangan nih kalau misalnya di sektor industri. Mungkin pemerintah harus bikin regulasi, melakukan controlling di sektor itu. Dan ya gue berharap banget pemerintah gitu bisa memperketat gitu. Kalau gue boleh saran nih, memperketat regulasi terkait limbah asap yang dihasilkan sama pabrik. Melakukan controlling
terhadap pembuangan limbah dan pabrik gitu kan. Ini menurut gue dua hal yang sangat penting juga untuk dipikirkan secara regulasi gitu. Yang paling penting sih buat mengurangi polusi sebenarnya dari industri pembangkit listrik misalnya, ya kita harus secepatnya mengusahakan untuk transisi berpindah ke pembangkit listrik dari energi yang lebih bersih. Ya itu kan long term solution gitu kan. Gue ngerti itu gak bisa dalam waktu dekat gitu. Tapi minimal ya arahnya gitu ya, pemikirannya udah mulai harus serius bergerak ke arah sana. Terus kalau misalnya buat polusi sendiri dari sektor transportasi, di sini nih gue ngerasa ya sebagai masyarakat sebenarnya kita ada kontribusinya nih untuk nurunin polusi dari sektor ini. Ya mungkin ya ini terdengar klasik ya. Dan udah banyak banget yang ngomong kayak gini. Tapi ayo deh, kita mulai sedikit beralih ke transportasi publik gitu. Karena gue tahu kok banyak dari masyarakat Jakarta yang juga udah mulai beralih ke transportasi publik. Dan I know kalian semua yang tiap hari jalan di transportasi publik harus menghirup udara yang buruk. Karena banyak dari kita juga yang masih naik kendaraan bermotor gitu. Tapi kayaknya perlu banyak lagi gitu. Dan ini emang juga harus mendorong pemerintah untuk bikin transportasi publiknya jadi lebih bagus lagi gitu. Dan gue lihat emang transportasi publik di Jakarta kan jauh udah berkembang gitu. Ada KRL, ada MRT, ada Transjakarta, dan baru aja ada LRT juga nih. Apalagi kalau untuk sekarang ya, warga Jabodetabek juga bisa memanfaatkan program atau sistem integrasi transportasi publik seperti Jaklingko kan. Gue rasa udah banyak opsi transportasi publik yang bisa kita pilih. Terus dari segi jangkauan juga transportasi publik yang tadi gue sebutin juga udah menjangkau banyak daerah di Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau kita bisa kasih kontribusi, gue tahu ini gak gampang lah. Buat gue sendiri juga gak gampang. Gue juga pengguna mobil yang masif. Gue rasa tiap hari gue naik mobil kemana-mana gitu kan. Jadi tapi menurut gue at least kalau kita bisa coba beralih sama-sama gitu kan, kesadaran kolektif, udah kita mulai beralih ke transportasi publik. I know it's not easy. Gue sendiri juga mungkin gak gampang untuk beralih ke transportasi publik. Tapi kalau ada sedikit kontribusi sekali-sekali atau cara-cara yang bisa kita lakuin untuk lakuin itu, ya kita mungkin bisa belajar dan coba latihan untuk naik public transport. Karena ya gue perhatiin kota-kota yang polusi udaranya cukup rendah juga sangat berbasis pada transportasi publik gitu. Karena sekarang juga terutama di Jakarta kita punya privilege yang cukup bagus dengan makin banyaknya transportasi publik. Mungkin kita bisa mulai manfaatin gitu. Tapi ini juga dorongan buat pemerintah untuk transportasi publiknya harus lebih terintegrasi sih. Oke, gue rasa udah banyak banget dari tadi yang kita omongin soal permasalahan polusi udara di Jakarta gitu ya. Thank you untuk teman-teman yang udah dengerin. Ya semoga kalian semua yang nonton video ini jadi lebih paham soal permasalahan polusi udara di Jakarta. Menurut gue ini masalah yang benar-benar genting, urgent gitu ya. Gue yakin ini adalah masalah genting sejak lama gitu. Tapi semenjak beberapa sebulan terakhir ini gue rasa banyak dari kita yang mulai batuk-batuk, anak bayi yang sakit gitu kan. Bahkan gue baca Pak Presiden pun ikut batuk-batuk gitu kan. Artinya ini tuh udah masuk ke segala lini, semua orang udah merasakan efek dari polusi udara. Ya harusnya sih untuk kita sama-sama menyadari soal polusi udara ini nggak harus sampai semua orang sakit gitu kan. Tetapi it's better gitu ya to know it sooner gitu kan than later gitu. Jadi gue seneng semua orang udah mulai realize terkait ini. Ya kalau kalian punya informasi lain atau diskusi-diskusi seru soal kualitas udara di Jakarta, bisa langsung aja lempar di kolom komentar dan kita diskusin bareng-bareng. Jangan lupa juga buat like dan share video ini. Kalau kalian suka sama bahasan sosial dan politik kayak gini, kalian wajib nontonin konten-konten Paradigma hanya di YouTube Samara Amani. Well, ini bukan diskusi belaka. Lo baru aja dengar suara Samara. Karena ini Paradigma.